untuk tahu itu. Iya. Makanya Sembilan 99,6 FM Radio Almarkas, sahabat untuk semua. Sahabat Almarkas, itu dia tadi lagu dari Yovie Widianto, Faith Highvey dengan Semenjak Ada Dirimu. Dan pada siang hari ini, sesuai dengan janji saya di awal ya sahabat, di mana kita akan kedatangan narasumber untuk membahas informasi terkait dengan membangun kreativitas seni dan budaya melalui kompetisi. Dan siang hari ini di hadapan saya sudah ada dua narasumber saya. Yang pertama ada Kak Syah dan Syarif selaku ketua panitia di 7 Years Pilot ya. The 7 Years Pilot 2025. Betul tidak penyebutannya? Betul sekali, betul sekali. Oke, mungkin Kak boleh pegang mic-nya. Oke. Nah, jadi ada Kak Syahdan selaku dengan ketua panitia dan juga ada Kak Ahdiat Holik selaku koordinator divisi humas dan juga sponsorship. Nah, di siang hari ini kita akan membahas dan juga berbincang-bincang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan sahabat Almarkas, ya siang hari ini lebih untuk intro ya kepada sahabat Almarkas di luar sana yang pengen tahu sebenarnya tuh ada komunikasi apa sih atau talk show apa sih siang hari ini. Nah, jadi siang hari ini sahabat Almarkas, rincinya ya sahabat Almarkas, perhimpunan dari mahasiswa sastra Inggris Universitas Hasanuddin ini akan melaksanakan salah satu kegiatan yang berjudul pilot ya. Salah satu kegiatan berjudul pilot yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus mendatang. Nah, jadi untuk itu saya mau tanya nih, untuk kedua kakak-kakak ini mungkin bisa dijelaskan apa sih pilot itu sendiri? Ya baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pilot sendiri itu adalah sebuah kompetisi yang tadi sudah dijelaskan yang kami selenggarakan dari Himpunan Sastra Inggris. Jadi pilot ini adalah kompetisi bahasa Inggris yang diperuntukkan untuk anak-anak SMA, SMK dan sederajat se-Sulawesi Selatan. Jadi di dalam lomba ini kami ada 5 item lomba. Di antaranya itu ada storytelling, debate, speech, news anchor, dan menulis esai argumentatif. Semuanya dilaksanakan dengan bahasa Inggris. Nah, itu untuk gambaran umum dari pilot ini, Kak. Oke, tadi disampaikan anak SMA ya, Iya. malah menyasarnya ke anak SMA dan juga SMP. SMA, SMK. Oke. Oke, jadi dari jenjang SMA sampai sederajat gitu. Jadi yang sesulsel. Jadi yang mau ikut dari jenjang SMA yang paling rendah berarti SMA ya, Kak ya? Iya. Yang paling rendah berarti SMA. Nah, kenapa kalau boleh tahu tema dari pilot ini sendiri apa sih, Kak? Mungkin bisa dijelasin? Temanya sendiri itu ada Cool Britannia, Waving Spirit Through Language and Creativity. Jadi mengapa kami mengusung tema Cool Britannia sendiri? Karena kami ya dari Prodi Sastra Inggris, dan satu hal yang paling mencolok dari masa perpindahan contohnya dari yang sebelumnya kaku menjadi lebih luas itu ada di Cool Britannia itu. Jadi pada tahun sekitar 1960-an terjadi perubahan dari masa yang kaku menjadi lebih modern. Nah, kami mengusung tema ini supaya ini sekaligus menjadi simbol semangat perjuangan bagi kami sebagai panitia dan peserta-peserta dalam mengusung lomba ini.
Oke, nah tadi disinggung seputar modernisasi nih. Iya. Nah, modernisasi yang dimaksud itu seperti apa sih Kak? Mungkin? Modernisasinya di saat itu ada banyak sih Kak. Contoh kecilnya dari musik ya. Ya. Musiknya itu dari sebelumnya yang kayak yang bisa dibilang klasikal ya. Tolong mic-nya Kak. Jadi bisa bilang contoh kecilnya itu ya seperti musik yang ada dalam Inggris itu ya bersifat yang itu saja. Dan dalam transisi ini mereka ya ada transisi besar lah. Jadi orang lebih membuka pikiran dan membuat lagu yang tidak hanya yang sebuah lagu tetapi juga mengkritik hal-hal yang ada di sekitar mereka. Oke. Seperti lagu rock dan sejenisnya. Oke, jadi apakah itu juga akan ditampilkan di dalam lomba ini? Untuk hal itu tidak ditampilkan secara langsung, tapi semua item lomba ini harus terikat dengan kegiatan ini. Jadi semua tema dari setiap lomba harus berkaitan. Jadi tidak secara langsung ditampilkan, tapi berkaitan. Oke, nah tapi kalau misalkan boleh tahu ya Kak ya, kan kedua kakak ini berasal dari Fakultas Ilmu Kebudayaan, gitu. Iya. Jadi, nah dari ilmu kebudayaan tertarik dengan Perhimpunan Sastra Inggris ini, apakah juga akan memasukkan unsur budaya tidak di dalam perlombaan atau dalam pilot event ini? Tentu akan ada masuk ilmu-ilmu budaya di dalamnya, karena ya memang kita adalah dari Fakultas Ilmu Budaya dan pastinya bukan seperti itu kan, musik hanya salah satu contoh dari budaya tersebut. Dan kami di sini ingin juga tema besar dari lomba tersebut adalah reinvention, dan tentunya budaya begitu juga yang terus berubah-ubah dan membangun dirinya untuk menjadi lebih baik. Oke, jadi memang ya budayanya lebih beriring kepada budaya yang umum ya sebenarnya. Iya, betul. Jadi tidak mengangkat budaya tradisional, atau memang tetap memasukkan budaya tradisional di dalam perlombaan pilot ini? Yang dimaksud budaya tradisional atau budaya yang di Inggris atau kayak budaya di sini? Oh oke, jadi fokusnya sekarang berarti lebih ke budaya yang berada di Inggris ya? Iya, karena kami kan dari Perhimpunan Sastra Inggris dan kami juga mencoba lah mengambil ide-ide yang ada dalam budaya-budaya Inggris, dan kami dari pihak panitia memiliki ide untuk menarik tema reinvention ini. Oh oke. Nah, selain dari musik nih Kak nih, dari budaya barat sendiri yang ingin Kakak tampilkan pada event pilot ini apa lagi kira-kira? Selain musik mungkin juga apa ya, seni yang ada dalam Inggris itu ya seperti reinvention yang dijelaskan tadi. Selain seni ada juga ya berpidato, speech, dan untuk itu ya itu saja dulu. Oke, jadi fokusnya pada seni-seni yang berada di era barat ya, lebih berkiblat ke barat lah istilahnya. Nah, untuk selain dari memperingati ulang tahun ke-17 kah, atau memang perayaan ke-17 nih Kak, kalau boleh tahu? Jadi tadi kan namanya The 17th Pilot. Sebenarnya bukan perayaan tahun, tapi pelaksanaan yang ke-17 kalinya. Oke, jadi ini total lebih kepada pelaksanaan yang ke-17 ya, bukan ulang tahun yang ke-17. Aduh, sempat salah paham nih saya. Nah, tapi ngomong-ngomong ya terkait dengan perayaan yang ke-17, artinya selain dari pelaksanaan lomba nih, ada tidak sih tujuan lain dari pelaksanaan yang ke-17 ini Kak? Selain dari fokus pada lomba ya, di luar dari lomba ada tidak sih dari Kak Panitia ataupun dari Kakak sendiri ini ingin menampilkan pada event ini? Sebenarnya selain dari lomba ya, kalau soal penampilan kami tentunya ingin menampilkan yang terbaik, tapi soal output atau tujuan kami sebagai panitia, tentunya kami
berkaca dari pelaksanaan pilot-pilot yang sebelumnya, kemarin kan sempat ada pilot yang pesertanya itu adalah mahasiswa Makassar. Nah, sekarang kami pasangnya peserta itu dari SMA Sederajat. Nah, tujuan kami kenapa kami mengusung untuk pesertanya dari siswa SMA Sederajat itu karena tujuan dari pilot ini adalah sebagai jembatan bagi para siswa untuk menyalurkan bakat mereka dalam bahasa Inggris dalam kompetisi ini. Dan untuk kami panitia sendiri tentu saja tujuan kami adalah untuk lebih kami ingin menjaga kepanitiaan ini sebagai salah satu alasan kami bisa berkembang. Jadi tidak hanya kadang kita melihat anak-anak muda di sekitar kayak takut melangkah lah, takut ambil keputusan. Nah, dari kepanitiaan ini kami ingin belajar lebih banyak hal lagi. Kalau mengambil keputusan dan salah itu bukanlah hal yang harus ditakuti, tapi bagaimana kita terus memperbaiki dan menampilkan yang lebih baik itu adalah hal yang harus dipahami kami sebagai panitia dan terus berkembang lagi dan lagi, begitu Kak. Oke, jadi ini juga lebih kepada pembelajaran para panitianya gitu ya, dan juga para peserta yang nantinya akan ikut bertanding pada event pilot ini. Oke, nah tapi sebelum kita lanjut sahabat Almarkas, kita akan dengerin dulu nih lagu dari Hanggini, Faith Lutfi Aulia dengan Selalu Bahagia ya.
Jadi kalau alumni tidak lagi. Oke, 20 detik lagi. Sembilan 99,6 Ras FM. 99,6 FM Radio Almarkas, sahabat untuk semua. Sahabat Almarkas, balik lagi nih dengan saya Risa Azahra dan juga dua narasumber saya, yaitu Kak Syahdan dan juga Kak Ahdiat. Ya, dan sahabat Almarkas, balik lagi kita juga bahas informasi terkait dengan membangun kreativitas seni dan budaya melalui kompetisi. Nah, kalau misalkan tadi di awal kita udah bahas terkait dengan penjelasan seputar kompetisinya, kita juga bahas terkait dengan budaya apa sih yang akan dimasukkan dalam kompetisi ini. Kali ini kita mau tahu nih sedikit bocoran mungkin ya sahabat untuk para pendengar dan juga penonton kita dimanapun Anda berada terkait dengan seperti apa sih kegiatan pilot yang nanti akan dilaksanakan di tanggal 7 Agustus ya Kak ya? 7 sampai 9 Agustus. Oke, nah mungkin bisa dijelasin nih Kak. Siapa aja boleh. Baik, saya akan memberikan sedikit penjelasan teknis ya. Lombanya nanti bagaimana. Jadi kami memiliki rencana untuk menjalankan 5 lomba seperti yang dijelaskan tadi, yaitu speech, essay, debate, storytelling, dan news anchor ya. Dan mereka masing-masing memiliki teknisnya mereka sendiri. Tapi saya akan rincikan saja. Jadi speech adalah lomba berpidato. Jadi nanti masing-masing peserta individu membawa sebuah pidato yang dengan tema yang telah ditentukan oleh tentunya panitia. Kemudian ada juga lomba news anchor. Dia kalau dilihat-lihat ya agak mirip dengan speech, tetapi dia memiliki narasumber ya. Jadi mereka kayak menyiarkan sebuah berita. Oke. Dan kemudian untuk debate, mungkin ini lomba yang populer lah setahu saya. Karena di debate itu dimana di sini ada ya disebut dengan Asian Parliamentary sama British Parliamentary. Nah, di sini kami menggunakan sistem British Parliamentary karena ini ya sistem ini lebih sering digunakan di lomba-lomba nasional maupun internasional. Dan kemudian ada storytelling. Jadi kalau storytelling ini dia juga berbentuk tim di mana mereka peserta-peserta menyusun naskah sesuai tema yang diberikan oleh panitia. Kemudian mereka pun menyampaikan cerita mereka ya yang ada di naskah mereka melalui gerakan-gerakan yang ada. Oke. Nah, itu sendiri kegiatannya akan dilaksanakan di mana nih kalau boleh tahu? Untuk semua lomba ini akan diadakan di Fakultas Ilmu Budaya di Aula Prof. Matulada. Nah, semuanya akan diselenggarakan dan juga kami ngambilnya juga di kelas-kelas di sekitar di Fakultas Ilmu Budaya itu, Kak. Oke, jadi memang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Budaya ya. Iya. Oke, nih dan sahabat Almarkas, kalau misalkan kita boleh tahu ya Kak ya, event ini kan tahunan ya. Dan pastinya tidak sedikit dong ya yang terlibat di belakang layar gitu. Banyak pasti yang terlibat karena ya bisa dibilang ini juga merupakan salah satu event besar dari Fakultas Ilmu Budaya gitu. Dan kalau boleh tahu nih dari dukungan-dukungan yang ada selama ini, mungkin bisa disebutin dukungannya dari siapa aja, sponsorshipnya, kemudian juga kalau boleh tahu nih, apakah ada dukungan dari pihak kampus dan kalaupun ada, bentuknya tuh kira-kira seperti apa? Saya mulai dari pihak kampus saja ya. Jadi kami mendapatkan bantuan dari pihak kampus yaitu melalui beberapa UKM. Yang pertama adalah EBS. Jadi mereka ini adalah media partner. Jadi mereka adalah UKM yang melakukan penyiaran radio dan penyiaran berita yang ada terjadi di sekitar Makassar dan di kampus. Kemudian ada juga Identitas Unhas. Mereka juga sebuah media partner yang menyebarkan berita-berita
sekitar kampus. Oke. Iya. Oke, jadi kalau dari pihak kampus sendiri ini lebih kepada UKM kampus ya? Iya, dan mereka juga memberikan bantuan merupakan penyiaran informasi tentang lomba kami. Oke, nah tapi kalau di luar dari kampus ada tidak nih? Seingat saya, bukan seingat saya, ada satu, yaitu dari Pelindo. Pelindo. Iya. Oke, jadi selain dari Pelindo belum ada ya. Mungkin bisa coming soon. Insya Karena Allah kan ada coming soon. karena kan berhubung juga masih tanggal 4 ya. Masih bisa banget nih sahabat Almarkas atau siapapun yang nonton pengen mungkin jadi donatur tetap ya untuk kegiatan pilot ini. Karena kan sekarang udah masuk ke 17 tahun ya kegiatan ini dilaksanakan. Oke, nah terus saya juga mau tahu nih kalau misalkan dari panitia sendiri kan ya tadi dijelasin kalau misalkan budaya mulai dari kebudayaan yang diangkat dalam kegiatan pilot ini lebih kepada kebudayaan Amerika. Inggris. Oh, kebudayaan Inggris ya. Yes. Oke, lebih mengangkat kebudayaan Inggris dan juga mulai dari musik dan banyak hal lain di dalamnya. Tapi kalau misalkan dari panitia sendiri nih, boleh tahu tidak sih dari pihak panitia apa sih yang diinginkan untuk kegiatan pilot ya? Untuk para peserta yang nantinya akan ikut bertanding di kegiatan pilot ini. Jadi baik untuk kami sendiri sebagai panitia, tentu saja kami ingin peserta itu melek dengan apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu. Jadi mereka tidak cuma tahu apa yang ada sekarang, tapi bagaimana proses terbentuknya apa yang ada mereka nikmati sekarang itu. Bagaimana ternyata dulu itu ada transisi. Kami ingin mereka lebih tahu tentang itu, lebih mencari tahu lagi, karena sejarah ada tidak untuk dilupakan tentu saja. Terus kami juga ingin menjadikan pilot ini, saya tadi sudah kami katakan, sebagai ajang untuk mereka menyalurkan bakat mereka. Kan kita tahu kalau bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional, dan kita sebagai orang Indonesia tentu saja tidak semua orang yang bisa pakai bahasa Inggris. Dan kadang juga kita jumpai orang bahasa Inggris itu kadang dicap sok gaul lah ya. Padahal bukan sebenarnya tujuan utamanya untuk begitu. Mungkin mereka praktik karena ingin lebih tahu lagi bahasa Inggris. Nah, kami ingin menyediakan wadah untuk mereka menyalurkan bakat mereka, lebih memperdalam lagi dan mempermantap lagi, karena bahasa Inggris ini adalah aset yang sangat-sangat baik tentunya untuk dikembangkan demi kemajuan mereka ke depannya. Oke, jadi ini lebih kepada untuk membangun bangsa sebenarnya. Iya, itu tujuan kami sebenarnya. Betul. Nah, tapi sebenarnya nih sahabat Almarkas, tadi di balik layar kita sempat ngobrol juga dan sudah dijawab juga sih sebenarnya kenapa mereka memilih jenjang SMA dan juga SMK. Tapi saya pengen nih sahabat Almarkas di luar sana juga tetap tahu kenapa sih Kak ya dalam event pilot kali ini lebih mengutamakan pendaftarnya itu dari jenjang SMA, SMK sederajat. Mungkin bisa dijawab nih biar teman-teman di luar sana yang pengen mendaftar tuh tahu apa sih tujuannya. Baik, selain daripada menjadikan pilotnya sebagai wadah untuk mereka berkembang, kami juga ada tujuan lain, yaitu memperkenalkan dunia akademik sastra Inggris ke siswa-siswa SMA, SMK sederajat. Nah, tentu saja kalau ingin memperkenalkan, kami dari mahasiswa tidak bisa, atau lebih baiknya lah kita memperkenalkannya ke orang-orang yang belum sampai di tahap mahasiswa, itu siswa-siswa SMA. Nah, kenapa kami menjadikan siswa SMA sebagai pendaftar, itu tadi kami ingin memperkenalkan dunia akademik sastra Inggris, dan itu kami ingin menarik perhatian dari mereka agar mereka lebih tahu tentang apa itu sastra Inggris, apa ya yang di dalamnya, dan kami harapnya mereka tertarik untuk masuk ke sastra Inggris Unhas, begitu Kak. Oke, jadi ini selain dari kegiatan untuk mengajak para anak-anak SMA sederajat ini untuk yuk
belajar bahasa Inggris lebih jauh lagi, tentunya juga untuk menarik nih, untuk menarik mereka. para mahasiswa baru nih nanti Iya. untuk join di Fakultas Ilmu Budaya, tapi join juga di Prodi Sastra Inggris. Oke, jadi ini artinya ya sekali mendayung 2-3 pulau Iya, terlampaui. betul sekali, Kak. Nah, tapi ngomong-ngomong soal lombanya nih Kak, nih mungkin bisa diinformasikan nih sama sahabat Almarkas di luar sana terkait kapan sih pendaftarannya dan bagaimana seleksi pendaftarannya. Apakah ada seleksi dan gimana sih rangkaian kegiatannya? Kan tadi dijelasin dari tanggal 7 ya Kak ya, 7 Iya. sampai 9 Agustus. Mungkin bisa dijelasin sama penggemar kita di luar sana. Baik, jadi pendaftaran kami sebenarnya sudah selesai. Oke. Jadi kami mulai pendaftaran itu dari pertengahan Juli ya, pertengahan Juli sampai awal Agustus, lebih cocoknya 1 Agustus. Jadi pertama-tama kami menggunakan sosial media tentunya, karena itu adalah media yang paling mudah untuk menarik perhatian, tentunya Oke. untuk para siswa. Kemudian kami juga melakukan approach yang offline gitu. Kami dari pihak panitia tentunya mengirimkan surat, cuman khususnya ini di sekitaran Makassar dan Goa. Kami mengirim surat yang mengajak kepada mereka untuk mengikuti lomba kami. Oke. Nah, itu suratnya dikirim ke sekolah-sekolah kah Kak atau gimana? Iya, kami kirim ke sekolah-sekolah dan mereka juga akan memberikan feedback apakah mereka membutuhkan sesuatu seperti surat-surat tambahan, dan kami pun kirim dan mereka pun proses hal tersebut. Oke, nah tapi kalau misalkan rangkaian kegiatannya nih, mungkin bisa tipis-tipis dikasih tahu ke penggemar rangkaian kegiatannya tuh gimana sih? Iya, jadi untuk rangkaian kegiatan sendiri dari 5 branch lomba ini ada 1 lomba yang penyisihannya itu tidak dilakukan tanggal 7 sampai 9. Jadi Oke. ada lomba menulis esai itu penilaiannya sudah kami lakukan, sudah berjalan sekarang dan nanti langsung final. Oke. Nah, dari beberapa peserta yang mendaftar, kami pilih cuma 5 peserta maksimal untuk masuk final dan tampil sekali. Nah, untuk 4 lomba yang lain itu kami laksanakan penyisihannya di tanggal 7, terus tanggal 8 dan finalnya di tanggal 9, Kak. Oke, nah kalau boleh tahu nih udah berapa banyak sih sebenarnya pendaftar yang pengen join? Karena kan sebenarnya kayaknya talk show kita agak telat ya, karena pendaftarannya udah ditutup, kemudian juga beberapa lombanya juga udah dijalankan dan juga sudah dinilai. Nah mungkin bisa dibocorin tuh sama pendengar di luar sana terkait dengan berapa sih peserta yang ikut mendaftar pada setiap cabang lomba. Jadi pertama saya ucapkan syukur ya, banyak yang telah mendaftar ke lomba kami. Dan untuk jumlah spesifiknya saya kurang tahu, tapi saya ingat itu dia sudah mencapai di atas 30 dan lebih dari 10 sekolah ya telah mendaftar di lomba kami. Oke, wow cukup banyak ya. Iya. Dan apakah ini termasuk peningkatan atau bahkan masih sama? Tapi semoga peningkatan ya. Iya, peningkatan. Ini sebenarnya termasuk peningkatan karena berkaca dari yang himpunan kami adakan sebelumnya. Ini sebenarnya adalah peningkatan yang signifikan sekali karena banyak sekolah yang mendaftar dan pesertanya juga bertambah banyak. Kan kita tahu juga kalau lomba ini bahasa Inggris ya, artinya bukan mother tongue. Jadi susah sebenarnya jika ingin dipikir secara logika, tidak semua orang bisa ikut. Dan alhamdulillah banyak peserta yang daftar, jadi sudah cukup membuktikan lah kalau sebenarnya siswa-siswa di luar sana itu tidak hanya bisa di matematika atau apa, tapi bisa juga mereka tuh bahasa Inggris dan ikut kompetisi seperti ini. Oke, ya karena memang sebenarnya kalau kompetisi ya, orang kan biasanya fokus pada kompetisi ya pelajaran IPA lah istilahnya. Tapi jarang ada yang fokus pada pelajaran bahasa. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih Kakak nih
siapa aja sih yang bakalan nanti menjadi juri. Biar teman-teman di luar sana tuh yang udah daftar terus nonton live kita ini nggak was-was gitu loh. Jadi tahu siapa jurinya dan kapan nanti finalnya. Ya baik. Jadi tentunya kami memiliki 2 tipe juri, yaitu juri dari dalam, yaitu dalam Unhas sendiri, dan ada juga yang sebenarnya juga di Unhas sih, cuman dia di luar fakultas. Oke. Jadi kami tentunya memiliki beberapa dosen yang siap untuk menjadi menjuri dari beberapa lomba, dan ada juga dari pihak luar yang siap membantu kami untuk menjuri di lomba-lomba kami. Oke, jadi untuk sahabat Almarkas yang udah join di lomba pilot 2025 ini ya, udah gak was-was dong, udah tahu siapa jurinya. Dan juga udah tahu bagaimana rangkaian kegiatannya ya, dari tanggal 7 sampai tanggal 9 Agustus nanti. Dan pertanyaan terakhir nih, karena kita tidak terasa sudah 30 menit ya kayaknya. Udah 30 menit kita berbincang-bincang membahas terkait dengan pilot ini sendiri. Mungkin apa sih harapan dari kedua kakak panitia untuk event pilot ini, untuk bagaimana pilotnya nanti berjalan? Mungkin harapan terbesarnya dan harapannya untuk event pilot di tahun mendatang gitu. Mungkin boleh Kak? Jadi harapan terbesar ya, tentu saja harapan terbesar saya ketika pelaksanaannya itu semua rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan lancar. Walaupun mungkin ada kendala, ya, tentu saja kami berharap kami bisa atasi. Dan juga harapan saya sebagai ketua panitia di 17 Pilot ini, tentu saja saya berharap semua panitia yang sudah terlibat dalam kepanitiaan ini dapat sadar kalau tidak ada salahnya mengambil langkah, tidak ada salahnya kita melangkah maju. Karena kadang kita terlalu takut untuk mengambil langkah pertama. Memang susah untuk mengambil langkah pertama. Tidak apa-apa salah, tidak salah untuk mencoba. Jadi saya ingin mereka lebih berani lagi, lebih berani mengambil resiko untuk lebih maju lagi. Dan untuk peserta, tentu saja sebagai panitia saya harap peserta ini mereka dapat menjadikan pilot ini sebagai media mereka untuk lebih mengembangkan kepercayaan diri mereka. Mereka harus yakin kalau mereka bisa untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk peserta itu harapan saya. Dan untuk pilot-pilot yang mungkin jika diadakan di tahun ke depan, yang saya harap tentunya diadakan ya. Saya harap eventnya itu lebih baik lagi, karena tentu saja diadakannya lagi tidak mungkin kita menginginkan adanya pengunduran. Kita ingin terus diadakan dan menjadi lebih baik lagi. Kita terus belajar dari apa yang sudah ada. Jika ada yang salah kita perbaiki, dan kita harap tidak akan melakukan kesalahan yang sama, begitu Kak. Oke, tapi kalau untuk dari Kak Ahdiat sendiri gimana nih? Kalau saya sih cukup sederhana. Saya ingin ya semua pihak yang mengikuti lomba pilot ini ya merasa kesenangan dan mendapatkan pelajaran dari acara yang kami selenggarakan ini. Khususnya kepada panitia menurut saya ya, karena ini adalah membuat sebuah acara itu pastinya susah ya. Butuh perencanaan yang lama dan kesiapan yang matang, dan meskipun begitu pasti ada kendala yang tidak bisa kami sebutkan lah. Ya, kami tidak bisa sebutkan. Dan khususnya kepada peserta, saya ingin ini sebuah menjadi media untuk mereka, seperti yang dibilang ketua panitia saya, ya media untuk dimana mereka bisa membuka mata mereka dan melangkah lagi lebih maju dan membuka bakat-bakat mereka gitu. Oke, jadi itu dia sahabat Almarkas, harapan-harapan ya, harapan-harapan untuk kegiatan pilot di tahun 2025 ini, dan juga semoga di tahun berikutnya juga tetap terlaksana dan lebih megah lagi gitu perayaannya. Dan terima kasih atas waktunya Kak Syah dan Syarif ya selaku ketua panitia, dan juga Kak Ahdiat Holik selaku koordinator dan juga koordinator divisi Humas dan juga sponsorship
ya untuk kegiatan pilot 2025 ini. Jadi untuk Anda yang sudah bergabung, semangat terus ya untuk meraih juara untuk kegiatan pilot 2025 dan semoga acaranya selalu sukses sampai di tanggal 9 Agustus nanti. Sampai jumpa. Baik, saya Risa Azhara pamit undur diri dan kedua narasumber saya juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.